warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Sarah Mutia, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Biren, Provinsi Aceh. Saya dari UPTD SMP Negeri 4 Pedada, dengan fasilitator Ibu Umi Masruroh dan pendamping pengajar praktik Bapak Fadlullah. Saya akan memaparkan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, modul 1.1, tugas demonstrasi kontekstual. Di antara pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah 1. Menuntun kodrat anak. Anak terlahir dengan berbagai dasar jiwa, sehingga setiap anak memiliki keunikan masing-masing. Pendidik hanya menuntun segala kodrat yang ada pada anak, sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. 2. Pendidik ibarat petani dan murid adalah tanamannya. Layaknya seorang petani, agar hasil tanamannya unggul, maka petani harus memiliki berbagai cara dan sabar dalam mengurusnya. Sama halnya dengan pendidik. Dalam proses pengajaran, pendidik harus memiliki banyak cara, sabar, dan ikhlas agar menghasilkan generasi yang lebih baik dan berbudi pekerti. 3. Pendidikan memenuhi tumbuh kembang anak. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa seorang guru itu harus menghamba pada anak. Menghamba bukan berarti dapat diperlakukan semena-mena, tetapi pendidikan harus berorientasi pada kebutuhan anak, sehingga anak dapat berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya. 4. Budi pekerti. Budi pekerti atau karakter merupakan perpaduan antara perasaan dan kehendak, lalu menjelma menjadi semangat. Semangat budi pekerti mampu memanusiakan manusia, menjadi manusia seutuhnya yang akan berdiri tegak dan kokoh dalam bermasyarakat. 5. Bermain adalah kodrat anak. Pendidikan sebagai tuntunan hidup bagi anak sesuai kodrat yang ada dalam dirinya. Bermain adalah kodrat dasar anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, permainan itulah pendidikan. Pendidikan harus memahami kodrat anak, sehingga pembelajaran bisa diintegrasikan dengan cara bermain sambil belajar. Berikutnya adalah 3 konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. 1. Ing ngarso sung tulodo, di depan memberi teladan. Pendidik adalah role model pembelajaran, mampu memancarkan aura kepemimpinan dan menjadi teladan bagi murid. 2. Ing madio mangun karso, di tengah mencipta ide. Pendidik terus berada di tengah para muridnya, mengelorakan semangat dan mencipta ide kreatif baru demi perubahan lebih baik. 3. Tut uri handayani, di belakang memberi dukungan. Pendidik sebagai pendukung utama, pengayom, dan penasehat pembelajaran agar gelora semangat yang telah dikumandangkan tetap berjalan dengan semestinya. Agar pembelajaran berjalan baik dan lancar, maka pembelajaran harus terpusat pada murid. Jika pembelajaran terpusat pada murid terlaksana dengan baik, maka murid merasa nyaman, aman, dan bahagia, sehingga muncul motivasi untuk belajar. Kebutuhan murid terpenuhi sehingga terlibat aktif dalam pengajaran dan merdeka dalam belajar. Pembelajaran yang terpusat pada murid harus berjalan seiring dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan, kondisi anak sejak lahir yang dipengaruhi oleh kultur budaya. Sifat dasar tersebut tidak bisa dihilangkan. Pendidik hanya membimbing agar muncul sifat-sifat baik saja, sehingga akan mengaburkan sifat buruknya. Kodrat zaman adalah perubahan masa yang selalu terjadi dari waktu ke waktu. Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pendidik harus tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Alasan kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pendidik merupakan teladan, role model, dan mentor bagi anak dalam mewujudkan perilaku berkarakter, terus membangun kekuatan semangat dan motivasi. Demonstrasi hasil pemikiran Ki Hajar Dewantara yang diterapkan di sekolah diantaranya adalah budi pekerti, sistem among, disiplin, dan menyenangkan dan berpusat pada murid. Murid harus diberikan pendidikan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, berkaitan dengan keterampilan abad 21. Setiap pembelajaran pasti memiliki tantangan.
dan setiap tantangan pasti ada solusinya. Jika tantangannya adalah bagaimana melaksanakan kegiatan pembiasaan yang berdampak dan bermakna, maka solusinya adalah harus konsisten dan komitmen dalam melaksanakan kegiatan bagi semua warga sekolah. Jika tantangannya adalah kurangnya minat belajar murid, maka solusi terbaiknya adalah menyiapkan metode belajar yang menyenangkan. Murid akan dapat menerima pengajaran jika dalam kondisi senang dan bahagia. Demikianlah pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.